Surga pada saat kami datang semua yang nanti menjuru dan mengalir kami percaya Tuhan Allah dengan semua dan berdoa Pak Gembala Senior, Bapak Pendeta Lukas Suganda, Tuhan berkati dalam keberkatan Tuhan. Shalom, sebentar kita akan mulai ibadah ini. Tuhan berkati Hardi, shalom Hardi. Shalom, Tuhan berkati Hardi ya, dalam damai sejahtera Tuhan ya. Hardi diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Shalom, shalom.
kasih sayang Tuhan, uang ibarat ini alat yang kami pakai ketika proses eliminasi dari proses pengelolaan kami jujur dengan dulu kami mengatakan di dalam Ya, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat sore. Ya, seiring waktu berjalan terus, kita sudah masuk di bulan Desember. Ya, sebentar lagi juga kita lewati di bulan Desember ini masuk ke tahun yang baru. Dan kita bersyukur ya, semua karena kasih Tuhan, melawan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada diberi kekuatan kesehatan, mungkin ada yang kita dalam satu tahun ini menghadapi ujian ya, mungkin juga sakit penyakit ataupun di dalam setiap permasalahan ada, tapi Tuhan beri kita kekuatan ya, Tuhan buka jalan ya. Segala permasalahan apapun Dia tanggung, diberikan kita kemenangan dan bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara ya, saat ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu dan bersyukur. Oh haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, semua karena kasih anugerah Tuhan begitu besar. Kau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami sudah masuk di bulan Desember ini Tuhan. Sebentar lagi kami juga menuju di tahun yang baru Tuhan. Kami ingat Tuhan, banyak ya Tuhan kejadian-kejadian tragedi Tuhan, baik di daerah-daerah yang terjadinya banjir, bandang, tanah longsor semuanya atas izin, atas kuasa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mereka juga yang ditinggalkan Tuhan, berikan penghiburan Tuhan, dan berikan juga kekuatan, ketambahan ya Bapa, untuk selalu boleh memandang kepada Tuhan. Saat ini kami datang bersyukur kepada Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar Tuhan bagi kami Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi Tuhan, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Tangan Tuhan yang selalu turun, tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapak, sore hari ini kami datang kepada Tuhan, untuk kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Tuhan kami sadar, hanya pasal itu Tuhan sudah pelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan juga begitu besar bagi kami Tuhan. Kami syukuri Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami. Terpuji nama-Mu ya Allah. Berkati ibadah kami dari awal ke akhir. Berkati juga sidang jemaat hamba-hamba Tuhan. Engkau juga yang sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Diserahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Berikan sorak-sorak. Haleluya.
Kami mengucap syukur buat segala kebaikan, buat anugerah, buat rahmat
Bapak pada saat sore hari ini sebelum kami mulai, kami minta perkenanan Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan ada di dalam ruangan ini, dan Tuhan mau menjamah setiap hati kami. Jangan ada seorang pun yang dilewat. Semua orang dilawat Tuhan. Semua orang mengalami kasih sayang Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami, tubuh kami, jiwa kami. Dan kami mau siapkan segala yang terbaik buat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang kami berikan pada saat sore hari ini tidak dapat membalas kasih Tuhan yang sungguh amat sangat luar biasa. Tapi kami punya kerinduan untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Diurapi kami sekalian yang hadir, diurapi hamba-hamba Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh ruangan ini dalam kuasa Allah, kuasa gelapan roh intimidasi dipatahkan, diusir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya! Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, kita percaya kita telah ditebus ya oleh Tuhan Yesus, dan kita mau diatur hidup kita. Amin. Ya, hidup kita diatur dalam Tuhan, karena diri kita, hidup kita bukan milik kita lagi. Amin. Kita mau selalu berserah kepada Tuhan, karena Dia yang mengasihi kita. Ya, kita membalas dengan kasih-Nya kepada Tuhan. Mari kita lakukan pujian. Haleluya. Ada gerakan ya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, haleluya.
hati kita untuk membaca. Ya. Haleluya. Mari jemaat jangan untuk berdiri, kita akan bersama-sama berikan kepada Tuhan Gereja Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan kembali kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi dengan iman ke dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk menyatukan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesungguhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Umat Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan supaya juga dengan betul Kristus. Oh, haleluya. Saat badai
Kami siap dengar firman Tuhan. Kami siap dibangun dalam Engkau. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kebenaran ini. Dan mari Tuhan Yesus urapi hamba-Mu ini. Hamba-Mu di dalam keselubungnya Tuhan ditutup bungkus dalam kuasa Tuhan, dipagari oleh pasukan malaikat Allah. Dan apa yang pesan disampaikan adalah pesan yang berasal daripada Tuhan, sesuai dengan kemauan dan kehendak hati Tuhan, supaya kami sama-sama dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini ruangan ibadah ini dipenuhi oleh kuasa Allah. Dan kami berdoa Tuhan, setiap benih firman yang jatuh di tanah yang baik, karena benih yang baik itu berasal daripada Tuhan, harus jatuh ke tanah hati yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya tetap meminta di tempat ini para pendoa siapa tetap berdoa selama ibadah, tetap hatinya terkoneksi kepada Tuhan, walaupun kita juga dengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini adalah ibadah yang kedua yang diselenggarakan di bulan ini, di Desember ini, ibadah raya yang kedua. Bapak Ibu, kita bicara di bulan Desember tentang yang namanya memberitakan keselamatan. Setelah Anda dan saya belajar tentang yang namanya berbuah lebat, Anda harus menjadi orang-orang yang memberitakan keselamatan. Amin. Memberitakan keselamatan bukan tugasnya Bapak pendekar, pendeta. Bukan tugasnya Pak Pendeta, bukan tugasnya Pak Gembala, tapi memberitakan keselamatan. Saya ulang sekali lagi, tugasnya semua. Bilang sama kiri kanan, tugas semua. Tugas semua. Bukan bilang ini bukan talenta saya, ini bukan pekerjaan saya, ini mah bukan tempatnya saya, tetapi semua Tuhan bilang. Amin. Untuk memberitakan keselamatan. Kalau tadi pagi kita baca di dalam Alkitab Matius pasal 3 ayat 1 sampai 6. Khotbah saya pada saat sore hari ini buka Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Buka Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Yang punya Alkitab buka Alkitabnya, perikopnya sama Yohanes Pembaptis. Haleluya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan bilang ini, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat, dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Katakan sama-sama amin. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, berita tentang keselamatan. Ketika Anda dengar firman Tuhan pada saat sore hari ini, firman Tuhan ditulis di kitab apa? Lukas. Coba perhatikan kata demi kata dari ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, dan selanjutnya. Coba kalau Anda baca di ayat 1, ayat kedua, dan di ayat yang sampai jangan di ayat yang kedua, dan Anda akan mendapati firman Tuhan jelas loh. Dijelasin tahunnya, tahun berapa, rajanya siapa, penguasa wali negeri Yudea siapa, karena waktu itu mereka dijajah, dan Herodes raja wilayah Galilea. Ada Filipus, nama-namanya disebut secara detail. Betul? Anda lihat seperti ini. Pak Ibu, penulisnya adalah Lukas. Lukas adalah seorang tabib. Ya memang dia terpelajar, pasti. Orangnya detail. Dia menceritakan lebih dalam daripada kisah-kisah Yohanes Pembaptis lainnya. Tapi apa yang terjadi Pak Ibu sekalian? Bukankah nama-nama ini adalah nama-nama orang hebat, punya jabatan, betul?
nama-nama orang yang punya kekuasaan, punya nama-nama orang ini punya yang namanya power. Apa susahnya kalau raja punya kuasa? Apa sih yang bisa menghalangi raja? Halo, kita nulis loh, untuk berjumpa dengan raja aja mesti minta perkenanan. Kalau enggak main nyelonong, kepala bisa menggelinding dan bisa digantung. Pak Ibu, tetapi ketika Anda membaca ayat demi ayat, Anda mendapatkan sesuatu hal yang amat sangat luar biasa. Apa hal yang luar biasa itu? Ayat yang luar biasa itu di ayat yang kedua, Pak Ibu sekalian. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Nah, ini ada tugas-tugasnya. Tadi di pemerintahan ada tugasnya. Pak Ibu sekalian, jadi kalau boleh dibilang seperti ini, karena Israelnya lagi waktu itu memang terjadi pecah kerajaan, ada yang namanya kerajaan Israel, itu 10 suku yang lainnya, tapi juga ada kerajaan Yehuda. Dari Yehuda dan Benyamin bergabung dengan kerajaan itu. Pak Ibu sekalian, masing-masing punya nabinya. Karena apa? Tuhan sayang semuanya. Amin. Tuhan sayang dan Tuhan peduli atas apa? Janjinya Tuhan kepada Abraham. Anak cucunya Abraham dipakai Tuhan, bangsa kepunyaan Allah, milik Tuhan. Jadi mereka masing-masing punya nabinya, mereka sama-sama beribadah juga kepada Allah. Tapi ketika apa yang terjadi di sini? Kalau Anda melihat di ayat yang 1, di ayat yang kedua, di ayat yang pertama itu sampai dengan ada tulisan gini, Lisanias Raja wilayah Abilene, itu adalah kekuasaan, politik semuanya bersama-sama di situ. Ya mau nggak mau, mereka orang-orang jajahan itu, mereka mesti bayar apa? Upeti. Taat sama namanya apa? Pajak. Kan Tuhan Yesus juga dibahas ya tentang pajak ya, harus bayar pajak. Tuhan Yesus bilang gitu, ikutin aturannya. Itu soal yang namanya politik, di situ urusannya. Tapi kalau yang ke sebelah sininya, di ayat yang kedua, firman Tuhan bilang ini, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, ini yang namanya bersentuhan dengan yang namanya agama. Jadi ada dua pemerintahan. Yang satu pemerintahan yang tinggi, yang nggak bisa diatur itu adalah politik, tetapi yang lainnya adalah soal yang namanya imam besar. Ini sudah sama seperti menjadi pemerintah. Karena apa? Anda kalau baca di sini, imam besar kalau sudah bilang apa, jadilah apa. Kalau dibilang seperti ini, jadilah seperti ini. Nunduk semua pasti nunduk. Karena apa? Urusannya sama Tuhan. Dibilangnya seperti itu. Tapi Pak Ibu sekalian perhatikan, seharusnya kalau yang namanya imam besar, kalau yang namanya orang-orang yang memiliki kesempatan jabatan yang lebih tinggi, di ayat yang kedua ini tidak terjadi seperti ini. Maka firman Tuhan bilang seperti ini, masukkan di ayat yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, baca sama-sama. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Tentu seharusnya datangnya kepada siapa? Hanas. Tentu firman Tuhan harus datangnya kepada siapa? Kepada Kayafas. Karena mereka apa? Imam besar. Pekerjaannya di mana? Setiap hari, setiap waktu. Pekerjaannya ada di dalam bait Allah. Hubungannya sama Tuhan. Betul. Halo Pak, ketika Anda datang ke tempat ini, Anda juga beribadah bersama-sama dengan kita. Urusannya datang ke rumah Tuhan, urusannya sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi Pak Ibu sekalian? Apa Tuhan tak berbicara? Apa Tuhan tidak bicara sama mereka? Kayafas. Apa Tuhan tidak bicara sama Hanas? Orang-orang yang punya jabatan tinggi. Ternyata Tuhan mengerti dan Tuhan tahu harus kepada siapa Tuhan berbicara, pada hamba-Nya. Halo Pak Ibu sekalian, memberitakan keselamatan ternyata tidak lihat daripada apa? Jabatan. Melihat yang namanya memberitakan keselamatan tidak lihat dari kekuasaan. Melihat kejabatan, melihat memberitakan keselamatan adalah dari kesiapan hati. Bilang sama-sama, kesiapan hati.
mau pakai kata semoga saya siap. Kalau dibilang semoga berarti aman ya, semoga-mogaan. Tetapi Anda harus siap kalau mau dipakai Tuhan. Kalau di ayat ini dibilang ini, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Dan Anda melihat selanjutnya, dia adalah orang yang respon cepat. Karena saya menyampaikan, Yohanes adalah orang yang juga dipersiapkan untuk membuka jalan bagi Mesias yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia sudah mempersiapkan dirinya. Pak, Ibu, Yohanes ini adalah anak yang juga dinanti-nantikan. Kita baca tadi siapa nama bapaknya? Zakaria. Nama ibunya siapa? Elizabeth. Puji Tuhan, kita dijawab, kita berkado. Kalau ada kuis, ya. Puji Tuhan. Nah, Elizabeth itu Pak Ibu sekalian punya kerinduan supaya apa? Dia itu memiliki anak. Umurnya sudah lanjut, tak muda lagi. Sama-sama punya kerinduan. Tapi mereka sudah mulai pasrah diri. Tetapi Tuhan datang melalui malaikatnya. Ketika nanti Anda baca di Injil itu, dia datang sama siapa? Bukan sama Elizabeth terlebih dahulu, tapi Tuhan memulihkan terlebih dahulu hubungannya dengan Sakaria. Ketika dia sedang melayani, Tuhan hadir, malaikatnya hadir di situ dan menyampaikan pesan. Jelas namanya harus siapa, ini bagaimana, tapi dia nggak percaya. Pak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi yang namanya Yohanes, yang disebut orang Yohanes Pembaptis karena dia membaptiskan banyak orang. Saya mau sampaikan kejadiannya dia jadi hamba Tuhan, bukan secara tiba-tiba. Halo, bukan secara apa? Tiba-tiba. Begini Pak, saya ini juga ditanya sama teman-teman saya yang lain. Terus, kamu kan pendeta, dia bilang gitu. Kamu sekolah Alkitab di mana? Dia bilang gitu ya. Sekolah Alkitab di mana? Saya cuma cengar ini. Saya ini S1-nya S1 ekonomi. Ya, fakultasnya ekonomi, jurusannya manajemen. Loh kok bisa jadi pendeta? Saya ceritain jalan ceritanya. Tapi saya ngambil lagi yang namanya studi lanjutan. Saya bilang, oh berarti kamu bukan jebolan daripada sekolah seminari dong? Ya bukan. Wah kalau gitu kamu pendeta apa? Pendeta keluaran kamu, kejadian kamu pendeta kejadian kamu ya. Jadi pendeta kejadian apa? Ya karena pendetanya jadi pendeta ya karena begitu ya. Tapi kalau ada pendeta keluaran dibilang, nah keluar dari sekolah kita. Nah itu namanya tuh pendeta keluaran atau pendeta kejadian ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya setiap daripada kita dipakai Tuhan. Kalau Yohanes ini dia bukan kejadian keluar, tapi dia sudah dipersiapkan dari jauh-jauh sebelumnya. Amin. Juga keselamatan kita ini nggak ada yang mendadakan, Pak Ibu sekalian. Tuhan sudah rancangan itu jauh sebelumnya. Amin. Kalau Tuhan mau pakai Anda jadi hamba Tuhan, Tuhan mau pakai jadi alatnya Tuhan, itu nggak kejadian. Ya kalau diganggu sepi, nggak ada yang jadi, ya mau pilih dulu deh, nggak ada Pak Ibu. Pasti aja ada yang Tuhan atur sedemikian rupa sehingga Anda untuk menjadi alatnya Tuhan. Amin. Nggak ada yang mendadak, Pak Ibu sekalian. Tiba-tiba Anda jalan ke mall, tiba-tiba dengar lagu Natal, terima Tuhan. Ada kayak gitu? Mungkin ada. Tetapi sudah Tuhan rancangkan jauh sebelumnya. Karena keselamatan yang daripada Allah. Dia tidak mau supaya orang-orang itu binasa, termasuk kita sekarang. Jadi apa? Tuhan sudah rancangkan. Nah, ketika firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, hatinya sungguh terbuka buat kebenaran ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya Yohanes itu adalah turunan Lewi. Karena apa? Ayahnya Sakaria adalah orang yang bertugas, berdinas, melayani Tuhan di bait Allah. Kalau dia punya anak, pasti keturunannya dia Lewi. Dia pasti juga akan melayani Tuhan di mana? Di dalam bait Allah. Tapi firman Tuhan datang kepadanya, dia respon. Walaupun di dalam kondisi yang gak enak. Kondisi yang dimana tulisannya adalah padang gurun lokasinya. Tapi kalau nanti Anda baca di dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6, di ayat yang keempat, Matius pasal 3 ayat yang keempat, Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Kalau Anda melihat seperti ini Pak Ibu sekalian, dia adalah juga orang yang siap dan dipersiapkan oleh Tuhan.
Pak Ibu perhatikan, Yohanes ketika mendapatkan pesan itu, kembali lagi ke dalam Lukas pasal yang ketiga, dia bukan hanya sekedar diam, bukan hanya sekedar udah begitu saja, tetapi firman Tuhan bilang begini, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kasih di dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis bukan berdiam diri, dia hanya berseru-seru. Tetapi di dalam Yohanes Lukas pasal 3 ini dibilang, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Masuk satu tempat, keluar satu tempat, demi satu suara yang dia lantangkan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis. Izin tanya, dalam ruangan ini masih ada yang belum dibaptis? Boleh angkat tangan. Saya tahu satu, ada dua yang masih kecil, Lisa, ada Bianca. Sudah, yang sebelah sini kita kalau muda ya dibaptis ya. Oke. Masih ada yang belum dibaptis? Kalau belum dibaptis, ayo ada kesempatan ambil bagian di dalam baptisan ya. Atau Anda sudah, mungkin Anda teman-teman Anda atau saudara atau anak yang belum dibaptis, bilang ada baptisan di gereja. Cepat-cepat Anda dibaptis. Dan Anda terima Tuhan dan terima keselamatan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, begini saya sampaikan, Yohanes mulai berjalan cari jiwa. Jadi memberitakan keselamatan memang harus ada tenaga yang diberikan. Saya bilang percaya kepada Tuhan bahwa hari ini Anda diberi kesehatan dan kemampuan, Anda harus gunakan itu langkah kakimu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yohanes bukan hanya sekedar berjalan dan tidak mendapati orang-orang yang di dalamnya, tapi Yohanes berjalan masuk dalam tempat itu. Yohanes menerima yang namanya apa? Banyak orang-orang yang bertobat. Kalau ada pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau ada pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Amin Pak Ibu sekalian. Benar itu. Langkah kaki kita tidak akan percuma. Perjalanan hidup kita tidak akan sia-sia. Karena apa? Kalau Tuhan yang udah buka jalan, tidak ada seorang pun yang dapat menutup jalan itu. Kalau Tuhan yang udah bukakan, nggak ada seorang pun yang dapat membatalkannya. Pak Ibu sekalian, coba masuk lagi ke dalam Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 6. Tapi buka di ayat yang kelimanya. Buka ayat 5. Firman Tuhan bilang begini. Matius pasal 3 ayat 5, maka datanglah kepadanya. Baca sama-sama. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Perjalanannya tidak sia-sia. Pelayanannya tidak sia-sia. Karena apa? Catat dengan baik. Karena Yohanes Tuhan yang kudus. Karena Yohanes Tuhan yang sendiri perintahkan. Karena Yohanes itulah yang datang menerima firman sendiri daripada Tuhan. Hari ini ketika firman itu datang pada hidupmu, jangan engkau tolak. Karena firman itu akan membuat engkau merasakan yang namanya sesuatu hal lompatan besar, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, mungkin Anda berpikir Anda berjalan gagal, tetapi ketika Anda melihat di sini di ayat yang kelima, datanglah kepada penduduk dari Yerusalem. Artinya apa? Suara itu sampai ke sana. Suara itu sampai ke seluruh Yudea, pelosok-pelosok Yudea, sampai semua tempat-tempat di sekitar Yordan sampai. Kenapa bisa sampai? Memang saya bilang, yang pertama memang ada kuasa Tuhan. Anda tidak bisa memungkirinya, saya tidak bisa memungkirinya. Tetapi yang kedua, poin penting ini, sesungguhnya terjadi namanya di situ tentang kedahagaan orang, tentang yang namanya kerohanian. Namanya kehausan tentang apa? Yang namanya tentang kebenaran. Bapak Ibu, gak mudah loh mengubah persepsi orang untuk supaya datang berikan dirimu supaya bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Gak gampang, tidak mudah.
Tetapi orang datang berduyun-duyun, datang kepada Tuhan. Karena apa? Yang pertama, ada kehausan rohani. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian, mau membuka semangat kita sekalian. Di luar sana banyak orang yang juga mengalami kehausan rohani, mengalami sesuatu hal yang dia butuhkan secara rohani. Tapi ketika kita punya air kehidupan itu dan kita cuma diam, maka mereka yang haus tetap haus. Ketika kita punya roti kehidupan itu Yesus Kristus, kita punya dan kita miliki, tetapi orang di sana sedang kelaparan rohaninya. Tapi kita hanya diam, tidak mau memberikan keselamatan. Yang kenyang cuma kita, tapi yang di luar sana tetap kelaparan. Yang pertama tadi apa? Masalah kudus. Tapi yang keduanya kita bisa pungkiri dan saya pungkiri, terjadi yang namanya kehausan dan kelaparan yang namanya rohani. Anda harus lakukan itu. Pak Ibu, waktunya nggak lama lagi. Waktunya nggak lama lagi. Tuhan Yesus akan datang segera. Ya, Tuhan Yesus pasti akan datang segera. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang gini, bertobatlah sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Mungkin Anda berpikir dari dulu juga saya tahu kerajaan Allah sudah dekat, tapi sekarang sudah kiamat. Persiapkan diri Anda dan saya tidak pernah tahu. Kematian adalah juga kiamat kecil sebenarnya di dalam hidup. Tetapi saya mau bilang, kesudahan dunia ini sebentar lagi. Bapak Ibu yang kekasih, nubuatan Nabi Yesaya di dalam Matius pasal 3, di dalam Lukas pasal 3 ditulis ada yang namanya nubuatan Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, Nabi Yesaya bilang seperti ini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Pak Ibu, ketika pernyataan ini dikatakan oleh Nabi Yesaya tidak berkata asal keceplosan, enggak. Tapi setiap perkataan yang keluar daripada mulut para nabinya Tuhan itu adalah penyambung lidah Allah. Halo, betul. Semua perkataan tidak timbul dari inspirasinya orang. Kalau Anda melihat Elia, dia waktu dia kelaparan, dia butuh makan, dia bukan minta notok istilahnya sama janda di sana ditotok. Minta makan enggak, tetapi dia ucapkan terlebih dahulu karena juga Tuhan yang suruh. Ini adalah sambungan kata. Jadi Tuhan memang sudah menyediakan keselamatan jauh sebelumnya kepada kita. Tuhan merancangkannya dan Tuhan sudah mempersiapkannya. Jadi hari ini saya mau sampaikan, kalau Anda dan saya diselamatkan, itu bukan karena kejadian yang mendadak, tetapi sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan buat hidup kita. Beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Sudah Tuhan persiapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Yesaya mengatakan itu dan itu tergenapi, itu adalah nubuatan. Nah, orang-orang yang haus itu pernah dengar perkataan ini. Orang-orang ini pernah mendengar perkataan tentang Nabi Yesaya, tetapi mau bicara. Hatinya mungkin pada waktu itu berkobar-kobar. Pada waktu itu juga mengalami yang namanya sesuatu hal keringan, tapi mereka mengalami yang namanya rohani yang slow seperti ini. Rohani yang sepertinya datar lagi, karena pada waktu itu orang Yehuda, kerajaan pada waktu itu di Yehuda sana, Israel ya, mereka juga tak takut sama Tuhan. Tapi mereka rajanya kesana kesini tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka oleh sebab itu mereka pernah dengar, tetapi sesuatu hal tidak bisa terbangkitkan keluar sana. Tetapi satu hal ketika Allah remind, Allah putar itu segala sesuatu, Allah ingatkan kembali, maka mereka berbondong-bondong. Bapak Ibu sekalian, seorang yang namanya Yohanes bisa membawa banyak jiwa supaya mereka kenal Tuhan. Dan yang paling penting apa? Bertobat. Mengalami pertobatan itu yang dikerjakan oleh Yohanes supaya mereka bertobat terima Tuhan. Bapak Ibu, hebat nggak pekerjaan Yohanes pada waktu itu? Saya bilang spektakuler, hebat.
Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, dia serahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Pak, Bu, Anda dan saya sebenarnya juga bisa Tuhan pakai menjadi Yohanes Pembaptis. Amin. Yang hanya menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, buka sama-sama Yesaya 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat 7, firman Tuhan berkata seperti ini. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yohanes, saya dan Anda sekalian juga adalah pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Amin. Anda dan saya juga dipanggil supaya Anda membawa berita damai. Anda dan saya juga adalah orang yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Kenapa kok bisa membawakan berita baik, berita selamat? Perlu diingat, karena Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita belum diselamatkan, kita tidak bisa menjadi pembawa berita dan mengabarkan berita damai. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita bisa membawa berita damai itu. Karena kita sudah diselamatkan, kita bisa menyampaikan berita baik itu. Amin. Bapak Ibu, kalau yang namanya saksi, pasti dia ada di tempat kejadian. Betul apa betul? Saksi loh ya. Ada enggak di wawancara TV, ada kejadian nih misalnya, sebut TV apa yang Anda kenal? Katakanlah apa gitu ya, lagi wawancara sama orang saksi mata. Kejadiannya bagaimana Pak? Oh kejadiannya begini, diceritain bla 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 bla. Ini pada waktu itu Bapak lagi ada di mana Pak? Oh saya waktu itu lagi nyuci Pak di belakang. Reporternya ngomong apa kira-kira? Potong-potong. Kita cari aja yang paling benar-benar ada di tempat kejadian. Nggak bisa dipakai kejadian di tempat Anda di belakang sana, tiba-tiba tahu di depan situ. Betul ya Pak ya? Selalu kalau saksi itu ada di mana? Di tempat kejadian. Anda tahu peristiwanya, Anda tahu kejadiannya. Detik ini, waktu ini, begini, dia bisa ceritakan. Bukankah Anda dan saya juga ada di dalam tengah-tengah yang namanya berita damai itu? Anda sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Anda sudah merasakan anugerah rahmat penyertaannya. Jadi saya mau sampaikan, Anda bisa menceritakan tentang yang namanya kebaikan Tuhan Yesus. Anda bisa menceritakan tentang namanya segala perbuatan daripada Tuhan. Karena apa? Anda sudah melihat, Anda merasakan, dan Anda mampu menceritakan. Coba saya tanya, bisa nggak bikin rangkuman sebaris, dua baris, berapa paragraf tentang khotbah saya yang barusan saya cerita sama Bapak Ibu sekalian saya sampaikan? Saya jawab ini, kurang lebih pasti bilang apa? Pasti bisa. Karena apa? Anda dengar, Anda ada di tempat. Syukur-syukur Anda nyantai. Tetapi kalau misalnya Anda tidak dengar apa-apa, khotbahnya oh itu khotbah akhir zaman, begitu doang mau gampang. Oh Natal Desember, oh khotbah Natal, persiapan Natal. Kurang enggak. Karena Anda ada di tengah-tengah itu, Anda bisa menceritakan. Tapi saya percaya Tuhan bisa pakai siapapun juga. Baik yang namanya ada tertulis di Alkitab maupun yang tak tertulis sekalipun, namanya Tuhan bisa pakai. Amin. Buka Alkitab kita. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 28. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 24. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya semakin memburuk. Di ayat 27 baca sama-sama. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan Bapak.
Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ada seorang wanita 12 tahun pendarahan. Tidak selesai, tidak sembuh, malah Alkitab bilang keadaannya makin memburuk. Tapi Pak Ibu perhatikan, bersyukur sama Tuhan walau kondisinya memburuk, tapi fungsi telinganya tak memburuk. Bisa jadi Pak Ibu, ketika dia mulai cerita, pakai tabib ini enggak benar, pakai tabib itu enggak benar, lalu tiba-tiba di ayat yang ke-27, perhatikan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Ada orang yang tak disebut namanya sudah mulai menceritakan tentang yang namanya Yesus. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup melakukan mujizat yang luar biasa, dia sanggup menyembuhkan orang-orang yang buta, dia sanggup melakukan ini dan itu, dia sanggup melakukan ini. Karena apa? Saya mau sampaikan, karena ada orang yang bercerita, karena ada orang yang menyampaikan berita itu di tengah-tengah orang yang hari itu sedang membutuhkan pertolongan. 12 tahun dia sedang mengalami pendarahan, 12 tahun dia sedang mengalami sakit, dan hatinya terbuka. Dia sudah dengar berita-berita tentang Yesus, dan dia respon cepat. Dia cari dimanapun Yesus berada, dan dia pastikan dia akan jamah ujung jubahnya. Baik Ibu sekalian, tak disebut siapa yang menceritakan, tetapi orang ini andil besar di dalam kesembuhan seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Saya pun percaya bahwa Anda dan saya adalah pemberita keselamatan. Mungkin tak besar ceritanya, hanya bilang saya topang Anda di dalam doa. Mungkin tidak besar ceritanya, mungkin Anda tempat membesuk atau apa hal yang lainnya. Tapi satu hal, Anda sudah punya andil bagian untuk kerajaan Allah bekerja di dalam hidup seseorang. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini ketika Anda dengar firman Tuhan, lihat dari sebuah cerita bisa menyelamatkan, dari sebuah cerita terjadi kemuliaan Tuhan. Mulai dari perkataan bahwa Tuhan Yesus sanggup itu mengubah hidup seseorang. Berbalik Bapak Ibu sekalian, dari yang sakit, dari yang tak mampu, dari yang sudah putus harapan, ketika dia dengar berita tentang Yesus, maka saya mau bilang ada satu kuasa yang tidak dapat menghalangi, yaitu kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk datang menjumpai Yesus. Adalah tekadnya yang besar. Hari ini Pak Ibu sekalian, saya mau bilang sekali lagi, ada orang-orang di luar sana yang apa? Haus dan lapar akan namanya kebenaran. Ketika Anda punya air, sampaikan. Ketika Anda punya roti kehidupan, sampaikan. Maka yang lapar, yang haus, mereka akan dipuaskan. Yang lapar akan dikenyangkan, yang dahaga akan dipuaskan di dalam Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Pak Ibu perhatikan apa yang terjadi di sini, yaitu dia lihat, dia sudah rasakan, dan mulai ceritakan. Ayo buka Alkitab kita lagi, Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Lukas pasal 4 ayat 37 1 sampai 37. Ketika Yesus di Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Nah, ini yang saya bilang Pak Ibu sekalian, rasa haus, rasa yang berbeda, yang tidak mereka dapatkan sama imam-imam kepala dan orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan besar seperti imam besar. Ini perkataannya berbeda. Karena apa? Tuhan Yesus pun dengan kuasa Allah. Saya sambungkan lagi Pak Ibu sekalian, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang apa? Kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang Maha Kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya.
Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain. Katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Di ayat ke-37 baca sama-sama. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus ada di mana? Kota Kapernaum. Di setiap hari Sabat Alkitab bilang Tuhan mengajar di situ. Memang tidak bisa dipisahkan. Tuhan selalu mengajar. Dia mengajarkan tentang yang namanya kerajaan Allah. Dia sampaikan itu, dan selain daripada itu juga Tuhan menyembuhkan banyak orang. Lebih daripada itu lagi, Tuhan juga memperkenalkan Bapa kepada orang-orang banyak. Bapak Ibu sekalian perhatikan. Ketika Tuhan sedang mengajar di dalam sebuah kota itu, dia mengajar, Pak Ibu sekalian, di rumah ibadah. Anda melihat di sini ada orang yang kerasukan setan. Saya mau tanya sama kita sekalian, di tengah-tengah ibadah, bisakah masuk yang namanya intervensi musuh mau mencuri benih kebenaran firman Tuhan? Bisa? Saya bilang masih bisa. Ketika Anda dengar firman Tuhan, fokus benar-benar dengan firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan yang diambil, dicomot, dimakan sama yang namanya pemangsa-pemangsa di luar. Karena apa? Anda nggak dapetin apa-apa ketika datang dengan firman Tuhan. Iblis masih bisa curi kebenaran itu. Mungkin kita lagi diem-diem aja, tetapi pikiran kita lagi ngelayang-ngelayang ke sebelah sana. Pak Ibu sekalian, ketika kita fokus dengan firman Tuhan, minta Tuhan untuk bungkus saya di dalam kuasa darah Tuhan. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan di tempat ini sebagai gembala. Setiap daripada sebelum ibadah, Anda harus minta Tuhan untuk bungkus ibadah ini di dalam kuasa darah Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada yang mengganggu, tidak menginterupsi kuasa kegelapan dibungkam, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika firman itu sedang diberitakan, tiba-tiba ada yang ngamuk. Berarti saya mau sampaikan ini, ketika orang sedang haus-hausnya dengan berita keselamatan, iblis gak suka Pak Ibu sekalian berita itu sampai dan didengarkan. Karena apa? Orang-orang itu takjub mendengarkan pengajaran karena berbeda. Bahaya nih kalau kayak begini. Diganggulah, diintervensilah, dibikin kacau. Iblis masuk. Tapi lihat apa yang terjadi. Tuhan gak mau halangi itu. Walaupun ketika Anda baca Pak Ibu sekalian, di ayat 33 di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Jadi lagi orang dengan ibadah gini, tiba-tiba ada suara yang meledak dan dibilang, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak datang membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ini promosi luar biasa loh Pak Ibu. Tuhan Yesus lagi di Kapernaum, ada orang kerasukan setan, dan dia bilang, engkau yang kudus dari Allah. Berarti apa? Setan aja mengakui. Tapi Tuhan tahu, dia gak mau ambil bagian di dalam situ. Mungkin kalau seumpamanya orang biasa bilang, terusin, puji yang lebih tinggi lagi, biar semua orang dengar. Itu masih belum dengar tuh di pojok sana. Tapi Tuhan gak mau. Karena Tuhan gak cari kemuliaan. Dia udah mulia, amin. Yang dia cari apa? Yang dia cari adalah yang terhilang. Siapa yang terhilang? Yang kerasukan itu. Tuhan fokus banget dengan dia. Walau satu jiwa, Tuhan tetap mau selamat. Kalau tadi Yohanes Pembaptis, dia baptis banyak orang, itu kemurahan Tuhan. Tapi ketika kita membaca dua contoh ini, ada cuma satu jiwa yang dengar berita itu, satu jiwa yang diselamatkan, Tuhan tetap kerjakan. Karena sungguh berharga berita keselamatan itu supaya semua orang dapat berolehnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan usir setan itu dan dihempaskan orang itu, dan apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang seperti ini, dan tersebarlah berita tentang dia di mana-mana di daerah itu.
ada banyak orang yang tak tersebut namanya. Tapi yang paling sejelek-jeleknya ada orang-orang di dalam rumah ibadat itu. Anggap ada 50 orang. 50 orang itu mulai menyebarkan berita tentang kejadian yang spektakuler. Mulai memberitakan karena tidak ada yang diam, tidak ada yang bungkam. Maka di mana-mana tempat tersebarlah berita tentang Yesus. Sebenarnya bukan namanya yang tersebar, tetapi tentang namanya berita keselamatan. Amin. Kemana-mana tersebar berita. Hari ini mungkin Anda bilang, Tuhan, saya cuma ibu rumah tangga biasa. Saya bukan hamba Tuhan. Keluaran mana pakai impres. Saya bukan pendeta yang, tetapi Tuhan sanggup bekerja dalam hidup. Amin. Posisi maju ke depan. Para hamba-hamba Tuhan, persiapkan dirimu untuk membawa kamu dalam Yesus. Saya mau bilang begini Pak Ibu, kita mungkin terbatas. Kita mungkin bilang, ya Pak, Bu, saya tuh nggak pintar ngomong, Pak Gem. Saya nggak pintar ngomong. Tapi kalau Tuhan yang udah tunjuk Anda, kerjakan. Kalau Tuhan yang udah utus Anda tidak bisa berdiam diri. Satu ayat penutup. 1 Tesalonika 1 ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan apa? Kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena Bapak Ibu. Perhatikan, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang nanti pimpin Anda. Roh Kudus itu yang nanti pimpin saya untuk mulai berkata-kata, bukan bisanya kita, tetapi karena Tuhan. Kalau Tuhan yang pimpin, pasti Tuhan sertai. Amin. Anda mau dipimpin Roh Kudus? Amin. Saya harus bilang, Anda harus mau dipimpin Roh Kudus. Karena Roh itu yang akan membawa kepada kita semakin mengerti apa maunya Tuhan, maunya Bapa. Karena jadikan kita membawa berita keselamatan. Saya ajak satu pujiannya tadi yang tadi, pelan-pelan kita nyanyi. Saatnya menantikan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa nyanyi lagu ini lebih kencang sedikit. Saatnya menantikan Tuhan. Saatnya menantikan Tuhan. Saatnya mendengar firman-Nya.
firman Tuhan, Tuhan panggil kami jadi pewarta-pewarta yang memberitakan keselamatan. Mari Tuhan, kami tahu bukan karena kami, tapi karena Roh Kudus, bukan karena maunya kami, tapi karena Tuhan yang utus. Karena Tuhan datang pada Yohanes jalan, Yohanes lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, dan juga firman itu datang kepada orang-orang yang lainnya, dan dia menceritakan kesana kesini. Karena sudah merasakan kebaikan Tuhan. Anda dan saya kan sudah merasakan kebaikan Tuhan. Yuk mari sama-sama kita jadi saksi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada sore hari ini sebelum kami ambil perjamuan kudus, kiranya hamba-hamba Tuhan yang lain dikuduskan, disucikan, dan kami pun juga di dalam keberkatan-Nya. Roti dan anggur bukan hanya sekedar roti dan anggur, tapi ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus yang akan kami makan dan minum bersama-sama karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan turun atas perjamuan kudus pada sore hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama seperti malam itu, roti dan anggur saya membagikannya. Pak, hati-hati ya. Hati-hati ya Pak. Saatnya menantikan Tuhan. Sudah dapat semuanya? Sudah bisa persiapkan diri, roti, anggur, Anda bisa persiapkan. Bersyukur kebaikan anugerah Tuhan untuk kita sekalian. Roti di tangan kanan, mari kita angkat bersama dan kata firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu dapat tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Tuhan Yesus, roti di tangan kanan kami, dan kami makan di dalam nama Tuhan. Sedangkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan itu. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Terima kasih. Mari sembah. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur, ucap syukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama Tuhan. Mari sembah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari sembah. Mari agungkan Tuhan. Mari puji Dia. Haleluya. Terima kasih. Oh Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Sangat baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur. Kami boleh berjamu bersama-sama. Kami boleh dikuatkan dan bukan. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan Yesus, dosa-dosa kami, pelanggaran kami disucikan dengan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kebenaran firman yang sudah kami dengar dan persekutuan yang indah yang sudah kami jalani, kami akan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami berdoa dalam ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya terima berkat sama-sama katakan amin. Silakan dulu Tuhan berkati. Shalom saudara, kita semua berarti sore hari ini dengan tema ibadah yang merupakan keselamatan. Dengan setiap kita dengan kekuatan dari kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk membawa berkat keselamatan bagi orang-orang percaya setia. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita, biarlah kita boleh menikmati merasakan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih untuk kembali Bapak Gembala dan Yesus untuk pelayanannya. Dan kita mau bersiapkan dan mau melayani menjalankan kita semua. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus kami dimampukan dan menjadi membawa berita keselamatan Tuhan. Sebagaimana Kristus begitu mengasihi kami dan bila orang di luar sana juga boleh merasakan kasih Tuhan dan mereka juga boleh menerima keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu Bapak Gembala dan mengurapi dengan pelayanan dan pengembalaannya Tuhan. Bapak isi keluarganya Tuhan Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Bapak kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Tuhan sudah memimpin kami sepanjang malam ini Tuhan sampai di bulan terakhir Desember ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan akan membawa persembahan persepuluhan kami Tuhan dengan hati pengucapan syukur sukacita ke dalam rumah-Mu dan diluruskan Tuhan akan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan dan dibukakan setiap untuk berkat-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usaha di dalam pimpinan penyataan Tuhan Tuhan menyertainya dan membuatnya berhasil. Dan memberkati setiap kehidupan kami dan kami juga bisa menjadi saluran berkat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkat berasal daripada Tuhan yang kami bawa adalah benih yang kami percayakan tumbuh subur di dalam Tuhan. Kami bukan hanya sekedar cukupan, tapi kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan akan melakukan yang baik atas hidup kami sesuai dengan iman dan pengharapan kami. Berkat Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama. Amin. Yesus memberkati setiap persembahan saudara dan Tuhan memberkati juga untuk saudara melayani pada hari ini. Saudara, di ibadah minggu depan, ibadah umum jam 8 pagi dan jam 4 sore, dan untuk sekolah minggu jam setengah 10, ibadah jam 11, dan untuk Rabu ini kita tanggal 10 Desember kita ada ibadah dewasa muda jam 7 malam, ibadah Natal ya. Saudara diundang untuk bisa hadir bersama-sama di ibadah Natal dewasa muda jam 7 malam yang akan dilayani oleh Kak Helena. Dan untuk anak-anak sekolah minggu Kenakalan pada minggu depan tanggal 14 Desember ya, dan jam setengah 10. Dan untuk ibadah yud Natalnya tanggal 21 Desember, dan untuk Natal ibadah umum tanggal 25 Desember jam 4 sore. Bagi saudara yang rindu untuk memberi di dalam dana Natal, bisa memasukkannya ke dalam amplop Natal, atau ingin memberikan secara transfer bank, bisa memberikan keterangan atau diberikan kode akhir 25. Dan juga saudara-saudara kami undang untuk hadir bersama-sama di dalam doa Sabtu jam 8 pagi. Dan untuk Sabtu ini tanggal 13 Desember juga kita akan mengadakan baptisan air. Saudari Suci yang akan menerima baptisan air. Jika ada saudara-saudara yang belum menerima baptisan air dan rindu untuk dibaptis, bisa menghubungi saya. Untuk pengumuman sekian, saya serahkan pada Bapak Gubernur. Tuhan, saudara, kita akan selesaikan ibadah pada sore hari ini. Kita sama-sama baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Puji Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari perangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pada tembok. Engkau tak bisa takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau ke segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan rantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan sungguh-sungguh amat baik, dan kami percaya Tuhan yang menyertai kami sekalian. Kalau kami datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat, kami pun akan pulang dengan tubuh yang sehat, dan kami akan pulang di dalam damai sejahtera Tuhan dan kelimpahan. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari Tuhan juga memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir, yang beribadah, yang bersama-sama bersekutu di dalam Engkau, yang mencari wajah Tuhan. Karena kami percaya dan yakin firman-Mu jelas mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam rumah Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Terjadilah atas kehidupan kami sekalian, maka kami akan bertumbuh dan semakin berkembang di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami hari-hari baik, hari-hari mujur yang kami alami dan kami jumpai bahwa Tuhan menyertai kami sekalian. Bapak, kami juga berdoa pada sore hari ini bagi mereka yang tidak dapat hadir, mereka yang di dalam permasalahan dan pergumulan, kiranya Tuhan kuatkan mereka. Ada jalan keluar dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada hidup mereka.
Dan kami topang nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang dalam proses medis, atau mereka yang menjalankan segala sesuatu hal, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Makin hari makin sehat Tuhan, makin hari akan makin kuat di dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap doa-doa yang dipanjatkan, Tuhan dengar doa-doa kami sekalian. Dari tempat ini kami berdoa secara khusus buat Bapak Gembala senior kami, Ibu Gembala senior kami. Di dalam keberkatan Tuhan mereka boleh berjalan dan melangkah di dalam penyertaan Tuhan. Staf gembala yang ada pun Tuhan menyertai dalam keberkatan Tuhan. Dan hamba-Mu ini bersama dengan Ibu Gembala juga disertai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami sekalian boleh aman dan tenang dalam naungan Tuhan. Bapak, pada sore hari sebelum kami pulang, kami percaya berkat Tuhan turun kepada para pria di tempat ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para wanita pun diberkati Tuhan. Lansia di dalam anugerah Tuhan. Anak-anak diberkati di dalam naungan Tuhan. Bahkan bayi di bawah 5 tahun pun juga diberkati di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Mereka tidak ditinggalkan. Bapak, kami juga berdoa buat mereka yang orang tua tunggal. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang masih lajang diberkati. Yang berstudi berkuliah diberkati Tuhan. Yang aktivitas berusaha yang kami rintis juga dalam keberkatan Tuhan. Kami sekalian semua di dalam keberkatan-Mu. Yang berkeluarga diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak diberkati, pasangan hidup kami juga dalam anugerah Tuhan. Semuanya yang akan kami lakukan di dalam anugerah Tuhan. Mari Bapak, sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami ingat kejadian yang terjadi di Sumatera. Tuhan tolong bangsa ini, ada belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat pemerintah daerah yang mungkin pada hari-hari ini sedang berusaha dengan sedemikian rupanya. Tuhan beri mereka kekuatan dan hikmat akal budi. Segala cuaca buruk berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jalan-jalan terbuka, listrik boleh masuk, semua boleh masuk lagi Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah pusat Tuhan yang sudah mulai mengulurkan bantuan, semua boleh tersalurkan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang ngambil yang jahat Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang mereka ambil keuntungan, karena akan membawa malapetaka bagi kehidupan mereka sekalian. Tapi kami percaya Tuhan, ketika tangan terbuka, tangan terulur, berkat Tuhan mengalir atas bangsa ini. Sekali lagi kami minta perkenanan Tuhan atas bangsa ini. Sumatera kami bawa ke dalam tangan Tuhan, dan kota-kota lainnya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Pulau-pulau lainnya kami bawa sertakan dalam doa kami. Tuhan sayang Indonesia, Tuhan sayang bangsa ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari musibah. Tuhan hantar kami sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dan kami mulai aktivitas kembali dalam kemuliaan Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu dan angkat tanganmu, minta berkat daripada Tuhan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam segala berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup kita sekalian, dan karya Roh Kudus yang menaungi hidupmu dan membuat engkau semakin mengerti akan maksud dan rencana-Mu. Terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pakai sama-sama katakan amin. Memberkati selamat sore pemirsa. Bapak Ibu, buat yang belum ditoain tumpang tangan tadi, jangan pulang dulu ya. Tadi ada siapa? Dia sudah berdoa.